Oke, 3 episode terakhir Camp Cretaceous season yang keempat akan kita recap hari ini. Buat yang belum nonton recapan kita dari season 1 sampai 8, linknya udah gua taruh di deskripsi. So, nggak usah pakai lama dan langsung aja kita ke alur ceritanya. The world needs him. Episode 9 dibuka dengan Darius yang mencoba membuka jalan bagi teman-temannya untuk masuk ke dalam markasnya Cass tanpa sepengetahuan Brad X yang lain, dan juga Velociraptor yang ada di luar. By the way, Brad X yang bersama mereka ini adalah Brad X yang kemarin sudah diprogram ulang sama Brooklyn. Jadi ya aman gitulah. Nah setelah itu Darius lalu mengirim teman-temannya untuk pergi ke Med Bay untuk menyelamatkan dinosaurus muda yang akan dijadikan eksperimen baru oleh Cass nantinya. Sementara si Darius akan membuat Cass sibuk dengan cara mengajaknya bermain video game. Para camper lain sekarang sudah sampai di Med Bay. Mereka mulai mencari bayi-bayi dinosaurus yang bukan predator yang bisa mereka selamatkan. Ada 3 bayi dinosaurus di tempat ini. Salah satunya adalah bayi Brachiosaurus yang terkunci di salah satu ruangan. Menurut data yang dibaca oleh mereka, Brachiosaurus ini berusia 2 bulan, yang merupakan hasil ekstraksi DNA dari pulau Isla Sorna. Dan bukan cuma itu, Sammy dan Kenji juga menemukan bayi Spinoceratops. By the way, makhluk ini adalah hasil hibrida antara Spinosaurus dengan Sinoceratops yang berasal dari Isla Nublar. A hybrid. Says the Sinoceratops DNA was extracted from live specimen on Isla Nublar. Begitu juga dengan Yasmina dan Brooklyn yang sedang mencoba menyelamatkan satu ekor lagi Spinoceratops. Jadi ada 2 Spinoceratops dan 1 Brachiosaurus. Nah, si Ben yang sedang bersama Brachiosaurus kecil mencoba sekuat tenaga untuk menenangkannya. Si Brachiosaurus ini kayak ketakutan dan gak nyaman dengan keberadaan Ben. Para camper ini sebenarnya cukup kesulitan untuk membawa para bayi dinosaurus ini. Apalagi kedua Spinoceratops yang terlihat sangat senang begitu mereka saling bertemu. By the way, Sammy mengenal siapa kedua Spinoceratops ini. Dia mengatakan kalau kedua Spinoceratops bisa berada di sini adalah karena kesalahan dirinya. Mereka dibuat dari sampel Sinoceratops yang pernah dia curi di Isla Nublar. Andai aja waktu itu dia nggak mencurinya, kemungkinan nggak akan ada makhluk hibrida macam ini. Dan Sammy sangat menyesalinya. Kemudian para camper berhasil nih membawa 3 dinosaurus kecil tersebut keluar dari kandangnya. Nah, ketika mereka sedang mencari cara agar bisa keluar tanpa ketahuan siapapun, secara nggak sengaja si Kenji malah mematikan sumber tenaga listrik. Diikuti oleh Spinoceratops yang juga merusak saklar yang biasa digunakan untuk mengunci beberapa kandang. Akibatnya, seekor Ceratosaurus keluar dari dalam kandangnya. Sementara itu, Cass yang mengetahui ada masalah di Med Bay langsung membawa Darius ke sana. Meskipun hampir aja menjadi santapan Ceratosaurus, pada akhirnya para camper berhasil lolos. Tetapi karena panik, Brooklyn dan Kenji bersama salah satu Spinoceratops terpisah dari yang lainnya, di mana mereka berdua malah menuju ke daerah bersalju. Darius dan Cass yang juga sudah sampai di Med Bay dikejutkan dengan kemunculan Ceratosaurus. Mereka berdua langsung balik lagi nih masuk ke dalam lift. Tetapi akhirnya makhluk tersebut dapat dilumpuhkan oleh Brad X. Setelah itu, Cass kemudian menemukan kalau dinosaurus lainnya juga hilang dari tempat ini. Di mana hal itu membuat Cass curiga terhadap Darius. Sammy, Ben, dan Yasmina yang sedang berada di hutan terlihat senang ketika melihat Spinoceratops dan Brachiosaurus bermain bersama. By the way, Spinoceratops ini bernama Angel, sedangkan Brachiosaurus belum dikasih nama sama si Ben. Alasannya karena dia nggak mau merasa sedih ketika nantinya dia terpaksa harus kehilangan si Brachiosaurus. Dengan kata lain, dia nggak mau kayak kehilangan temannya yaitu si Bumpy. Sementara itu, Brooklyn dan Kenji juga membawa Spinoceratops yang bersama mereka mencari jalan keluar dari sini. Spinoceratops ini diberi nama oleh Kenji sebagai Rebel. Dan sampailah mereka berdua di pintu masuk. Karena mereka berdua ini lagi bucin, kita pindah dulu ke camper yang lain, di mana mereka dikejutkan dengan kedatangan dari Brad X. Karena melihat si Brachiosaurus yang kabur, Brad X dengan cepat mengejarnya. Ben sempat mencoba untuk menghalangi Brad X, namun pada akhirnya si Brachiosaurus berhasil ditangkap oleh beberapa Brad X. Brachiosaurus itu kemudian dibawa ke hadapan Cass dan juga Darius, di mana Cass langsung menyuntikkan chip kontrol miliknya dengan tujuan untuk mengendalikan dinosaurus itu. Dan setelah disuntikan, chip itu bisa mengendalikan si Brachiosaurus. Stop!
Di tempat lain, Brooklyn dan Kenji berkumpul kembali dengan Yasmina dan Kenji. Ben yang juga sudah datang kemudian menceritakan kejadian yang baru aja dia lihat kepada yang lainnya. Mereka berlima lalu menyusun sebuah rencana untuk menghentikan Cass dan juga memberitahu Darius tentang rencana mereka. Nah, ketika sedang menjalankan aksinya, para camper malah diganggu oleh sekelompok pteranodon yang tiba-tiba aja muncul. Sontak, para camper menjadi panik. Begitu juga dengan Cass dan Darius yang hampir aja kena caplok. Di tempat lain, Brooklyn dan Kenji berhasil selamat dari sergapan seekor pteranodon, di mana mereka berdua kemudian mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, dan mereka jadian. Begitu juga dengan Ben yang juga selamat setelah 2 ekor pteranodon dibawa oleh beberapa drone yang tiba-tiba aja muncul. Nah, setelah itu Brooklyn dan Kenji berusaha untuk menjebak Cass dengan memancingnya menggunakan si Rebel. Cass yang bingung kemudian sampai di tempat Dr. May, di mana Cass lalu dikunci dari luar oleh Ben dan juga Darius. Setelah itu Darius bersatu kembali dengan teman-temannya. Ben juga berhasil membebaskan si Brachiosaurus dan menamainya sebagai Firecracker. Nah, melihat si Firecracker ini, tiba-tiba Ben sangat merindukan teman lamanya, yaitu si Bumpy. Scene kemudian berpindah kembali ke Isla Nublar, di mana kita akan melihat Bumpy yang sedang berjalan menuju ke camp tempat di mana Darius dan teman-temannya pernah berada di sini. Dan Bumpy pun tertidur di sana. Semenjak Cass terkurung, para camper sepertinya bisa menikmati saat-saat bahagia mereka. Nggak ada drone dan juga Brad, tetapi ada Kenji dan Brooklyn yang lagi pacaran. Para camper lain merasa nih kalau ada yang aneh dengan kedua Spinoceratops, yaitu Angel dan Rebel. Kedua hewan tersebut kayak nggak nyaman gitulah tinggal di habitat ini. Karena Angel dan Rebel memiliki gen dari Spinosaurus, dan kebetulan juga pada waktu itu mereka melihat Spinosaurus di padang gurun, maka Brooklyn dan Yasmina berencana untuk membawa hewan-hewan itu ke sana. Siapa tahu aja gitu memang mereka lebih suka di gurun pasir. Sementara itu, Ben dan juga Dr. May pergi ke Medbay dengan tujuan menghapus chip kontrol yang sebenarnya masih terpasang di tubuhnya Firecracker. Singkat cerita, Dr. May dan Ben sampai di Medbay. Dr. May melakukan semacam operasi kecil untuk mengeluarkan chip kontrol, dan Dr. May berhasil melakukannya. Di padang gurun, Rebel dan Angel berhasil dibawa oleh Brooklyn, Yasmina, dan juga Sammy. Sebelumnya, Brooklyn sudah memberitahu Yasmina dan Sammy tentang hubungannya dengan Kenji, di mana hal itu membuat Sammy sangat senang. Nah, ketika sampai, sayangnya Angel dan Rebel masih berkelakuan sama seperti di habitat sebelumnya. Sebenarnya Brooklyn sempat mengatakan kalau mungkin aja makhluk-makhluk ini lebih suka di tempat yang bersalju, karena pas kejadian dia bersama dengan Kenji, si Rebel itu terlihat riang gembira. Tapi ketika mereka lagi asik-asik ngobrol nih, Spinosaurus muncul dan mengejar mereka. Kita sekarang menuju ke Darius dan Kenji yang berniat memeriksa keadaannya si Cass. Namun betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau Cass telah melarikan diri. Mereka berdua dengan cepat menuju ke kompleks tempat di mana Ben dan juga Dr. May berada. Darius berniat menuju ke ruang kontrol, sedangkan Kenji ke Medbay untuk memberitahu Ben dan juga Dr. May. Di ruang kontrol, Darius langsung bersembunyi ketika mendengar Cass yang datang sambil mengobrol dengan seseorang yang merupakan bosnya sendiri, yaitu presiden dari Manticore. Darius sengaja menguping percakapan si bos yang mengatakan kalau mereka akan membawa Pierce si Kentrosaurus ke bioma baru atau habitat yang baru. Dan dari sana, rencananya Pierce akan digunakan sebagai makanan yang akan dikonsumsi oleh dinosaurus yang lain. Sementara itu, Sammy, Yasmina, dan Brooklyn membawa Angel dan Rebel ke tempat yang bersalju. Kedua Spinoceratops itu tampak senang dengan habitat baru mereka, tapi tidak dengan Sammy dan Brooklyn yang gak mau berpisah dengan mereka. Sempat terjadi pertikaian dengan Yasmina yang memaksa Sammy dan Brooklyn untuk pergi dan merelakan Angel dan Rebel. Sampai-sampai glider yang mereka gunakan harus tenggelam. Dan mereka mau gak mau berjalan kaki ditemani oleh Angel dan Rebel sampai mereka menemukan glider yang baru di kejauhan. By the way, suhu tubuh dari Angel dan Rebel ini ternyata bisa mengeluarkan temperatur yang hangat ketika mereka berada di tempat yang dingin. Sepertinya Manticore berhasil melakukan rekayasa genetik yang lebih oke tentunya. Kita balik lagi ke Darius dan Kenji yang sudah berkumpul dengan Ben dan juga Dr. May. Mengetahui kalau Pierce akan dibawa ke habitat yang baru dan dijadikan makanan alias dicincang-cincang, mereka berempat pun menyusun sebuah rencana. Darius juga mengirimkan Brad X untuk memberitahu Sammy, Yasmina, dan Brooklyn kalau Pierce dalam bahaya. Singkat cerita, Darius dan Kenji sampai ke habitat yang baru yang dimaksud oleh bos Manticore tadi. Sebenarnya habitat buatan ini masih dalam masa pembangunan. Jadi menurut Dr. May, tempat ini seharusnya belum bisa digunakan. Nah, sebelum memasuki tempat tersebut, Kenji sempat mengungkapkan kepada Darius kalau dia dan Brooklyn berpacaran. Dan di luar dugaan, Darius senang dan terkejut mendengar perkataan Kenji.
Oke, kita sekarang pindah dulu ke Ben dan juga Dr. May yang sedang berjuang menyelamatkan Pierce dari beberapa Brat yang membawanya. Nah, kemudian Dr. May, Ben, dan juga Pierce berhasil naik sebelum beberapa Brat lain muncul dan menangkap mereka. Sementara itu di tempat yang baru, Darius dan Kenji yang menggunakan tameng dari kayu dikejutkan dengan kemunculan sekelompok Dilophosaurus. Hewan ini bisa mengeluarkan racun yang mematikan. By the way, kalau kalian ingat, spesies ini pertama kali muncul di film Jurassic Park yang pertama. Dennis Nerdy, si pengkhianat yang bekerja untuk Biosyn, pada akhirnya mati di tangan Dilophosaurus ini. Oke, kita balik lagi. Kenji dan Darius yang ketakutan kemudian lari dan akhirnya bertemu dengan Ben, May, dan juga Pierce, yang ternyata muncul di sini juga. Ketika mereka terpojok, tiba-tiba Brooklyn, Sammy, dan Yasmina tiba dengan kendaraan mereka dan mengusir para Dilophosaurus. Nah, setelah itu Ben terkejut ketika mengetahui tentang hubungan Kenji dan Brooklyn. Oke, kemudian di sini Kenji bertanya kepada Brooklyn bagaimana dia bisa tahu kalau mereka berada di sini. Brooklyn lalu memberitahu kalau itu berasal dari Brat X yang dikirimkan oleh Kenji dan Darius. Tapi rupanya Darius dan Kenji nggak pernah merasa melakukan hal itu. Darius kemudian menyadari kalau ini adalah sebuah jebakan. Para camper Dr. May dan Pierce tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan segerombolan Brat X yang mengepung mereka. Cass lalu muncul bersama dengan bos Manticore. Di sini si bos terkejut ketika dia melihat Kenji. Sementara Kenji yang terlihat bingung kemudian mengenali sosok tersebut, dan dia adalah ayahnya sendiri. You shouldn't leave important devices like these lying around. They could fall into the wrong. Dad? Oke, season yang keempat ditutup dengan ending yang membuat kita semua penasaran. Sekaligus menjelaskan seberapa kaya si Kenji itu, yang ternyata ayahnya adalah presiden dari perusahaan Manticore. Seperti yang kita tahu, ayahnya Kenji ini memiliki banyak inventaris di Isla Nublar, yang notabene pulau tersebut adalah milik InGen, saingan dari Manticore. Nah, pertanyaannya adalah apakah ayahnya Kenji ini memang sengaja membeli banyak properti di Isla Nublar, supaya dia bisa melihat langsung bagaimana saingannya tersebut membangun Pulau Jurassic, atau memang ada niatan lain. Tapi pastinya film ini menyajikan suasana yang lebih dark dibandingkan 3 season sebelumnya. Gue sih berharap ada 1 atau 2 season lagi ya, sampai nanti Jurassic World Dominion resmi dirilis. Pastinya seru tuh ngeliat seberapa relate Camp Cretaceous ini dengan Jurassic World. Oke, sekian untuk hari ini cuy. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.